wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk terus menghamba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghamba kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah kajian kita sampai pada hadis berapa? 13 ya. Kajian kita sampai pada hadis ke-13 dari kitab Bahjat Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hadis ke-13, An Abi Musa Al-Ash'ari, Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin bagi mukmin yang lainnya itu bagaikan sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah, yang sebagiannya saling menguatkan yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Nabi menjalin antara jari jemarinya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat penting mengingatkan kita semuanya akan hal yang paling utama dan harus diutamakan, mengalahkan yang lainnya. Apa itu? Adalah bersatu. Persatuan, persaudaraan itu yang diutamakan. Artinya persatuan, persaudaraan muslim ya. Sesama muslim dengan akidah yang sama, di atas agama yang sama, mengikuti Nabi yang sama, maka harus punya sifat bersatu dan bersaudara. Ini yang harus didahulukan. Artinya kita harus menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan permusuhan, sebab-sebab yang menimbulkan
perpecahan itu harus dijauhi dan utamakan ini. Jadi harus ada dalam diri kita prioritas ini, sehingga nanti hal-hal yang lainnya akan terkalahkan. Ya, akan terkalahkan. Semuanya bisa kalah karena kita lebih mendahulukan ini. Jadi kalau pas mau marah sama saudara kita, sama muslim, kalau ingat ini gak jadi, ya gak jadi marah. Ya, kenapa? Karena nanti siapa tahu dengan itu, ya biasanya namanya marah, ya nanti akan keluar kata-kata yang tidak benar, menyakitkan, dan seterusnya. Akhirnya timbul permusuhan, ya, perpecahan. Nah, maka di sini Nabi ingatkan, jadi kita itu bukannya hidup sendiri-sendiri. Ya, muslim dengan muslim yang lainnya itu tidak hidup sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh kepada saudara kita sesama muslim. Itu yang harus kita ingat. Ya, jangan katakan, ah nggak apa-apa lah si Anu pergi. Ya, jangan. Ya, harusnya kita bersedih kalau ada perpecahan di antara kita. Si Anu pergi, ya, tidak mau lagi bersama, duduk bersama. Ini harusnya bersedih. Jangan merasa, wah nggak apa-apa lah, kita bisa, ya, tanpa dia. Ya, jangan mengatakan gitu, bisa, nggak ada dia juga bisa jalan. Ya, enggak. Semua saling membutuhkan. Dia butuh kita, kita juga butuh dia. Nah, itu yang harus ditanamkan. Nah, Nabi gambarkan bentuknya. Jadi kita ini dalam satu bangunan, adalah satu bentuk bangunan. Ya, artinya kalau satu saja hilang, ya, apalagi hilangnya karena permusuhan, ya, karena permusuhan, maka bisa merobohkan bangunan tersebut. Dan semuanya kita bukan berada pada posisi yang tidak inti. Semuanya berada pada posisi yang inti dari bangunan. Ya, saling menguatkan. Artinya kalau lepas satu saja, itu nanti bisa merusak semuanya. Ya. Dan Masya Allah gambaran ukhuwah itu yang harus seperti ini bentuknya, yang harus kita camkan. Ya. Jadi tidak mendahulukan hawa nafsu, ya, atau kepentingan diri kita sendiri, sehingga mengorbankan yang namanya persatuan, mengorbankan persaudaraan, atau tidak mendahulukan pendapatnya. Ya, ini biasanya gitu. Kenapa kok terjadi perpecahan? Oh, si Anu punya pendapat, ya, pendapatnya nggak diterima di sini, jadi dia akhirnya memisahkan diri, ya. Atau yang di sini malah yang diberikan pendapatnya tidak menerima, akhirnya yang tidak menerima pergi, ya. Di sini misalnya punya pendapat, oh pokoknya begini. Nah, yang tidak mau ikut silahkan pergi. Ya, ini kalau punya prinsip seperti ini, lupa dengan nasihat Nabi. Ya, jangan hanya sekedar mendahulukan pendapat kita, ya, sampai merelakan saudara kita pergi. Ya, harusnya gimana? Ya, utamakan kebersamaan. Terus pendapat saya gimana? Kan ini yang paling bagus misalnya. Ya enggak apa-apa lah. Pendapat yang paling bagus ini kita tunda dulu. Ambil pendapat yang kira-kira kita bisa berjalan bersama. Nah, gimana caranya? Ya dipikirkan. Jadi butuh kedewasaan, butuh duduk bersama terus, ya, untuk mengikat ini semuanya, ya, persatuan dan persaudaraan sesama kita. Terus juga yang perlu diingat, kita punya tugas. Ya, kita punya tugas. Yang tugas ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ya, nggak bisa kita kerjakan sendiri. Pasti kita butuh saudara
kita, dan harus berbagi tugas, harus itu berbagi ya. Jadi kalau hilang satu saja rasanya ya pincang ya, mau jalannya nggak lurus ya, jalannya tidak bisa sempurna. Nah, maka harus paham ya. Jadi saudara kita itu adalah berada pada posisi yang sangat penting bagi kita. Nah, harus ditanamkan begitu. Saudara saya ini adalah orang yang sangat penting bagi kehidupan atau bagi kita semuanya. Ya. Jadi tetap kita pertahankan. Ya, tetap kita pertahankan dan berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab permusuhan ya, sebab-sebab permusuhan ya. Contoh saja dalam dakwah ini ya, dalam membentuk misalnya majelis taklim, apa bisa sendirian untuk majelis taklim sendirian ya, kan nggak bisa ya, pasti butuh teman-teman, itu pasti ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari, diingkari ya. Butuh sekali kita yang namanya ta'awun. Nah, makanya Allah wajibkan kita untuk berta'awun ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian harus berta'awun, tolong menolong di dalam al-birri, kebaikan dan ketakwaan. Untuk mewujudkan ketakwaan berarti harus ada namanya juga ta'awun ya. Terus gimana kalau yang sudah terlanjur pisah, terlanjur musuhan, apakah tidak bisa disatukan lagi? Bisa ya, bisa sebenarnya. Namanya islah, diperbaiki, disatukan kembali yang tadinya berpecah ya, bermusuhan. Gimana caranya? Gampang, harus berani harus berani duduk bersama lagi ya, berziarah ya, datangi ya, dan yang mulai duluan itulah yang terbaik ya. Siapa yang berani duluan memulai, dialah yang terbaik ya. Datang saja, datang ke rumahnya ya, ziarah, sudah itu minta maaf ya, banyak salahnya, ayo kita gabung bareng-bareng lagi dan seterusnya ya. Jadi ada islah. Jadi jangan musuhannya, jangan lama-lama ya, jangan sampai tahunan, sampai berabad-abad, sampai 7 turunan musuhan, jangan ya. Usia kita bentar lagi, jangan sampai mati dalam keadaan masih punya musuh. Wah, ini bahaya ya, mati dalam keadaan masih punya musuh ya. Jadi kita harus punya pikiran yang ke depan. Kita punya tugas banyak ya, kita punya tugas banyak dan butuh orang banyak ya, butuh orang banyak, tidak bisa kita sendirian. Jadi harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, salah satu kunci ya yang Nabi wasiatkan, dan ini adalah perintahnya Allah ya. Nabi katakan yang artinya sesungguhnya Allah mewahyukan kepada saya untuk kalian itu antawadhu, untuk kalian saling tawadhu ya. Jadi kunci kita agar bisa memegang agar bisa mempertahankan persatuan dan persaudaraan ini adalah dengan sifat tawadhu, dengan sifat tawadhu ya, merendahkan hati kita atau diri kita kepada saudara kita ya. Yang artinya tawadhu itu kita itu, waalaikumsalam, tidaklah merasa punya hak di atas saudara kita itu, pada saudara kita itu.
kita nggak pernah merasa punya hak yang saudara kita itu harus tunaikan untuk kita. Ya, itu namanya tawadhu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi tawadhu itu kita benar-benar ikhlas kepada Allah, hati kita rendah, tunduk kepada Allah. Kemudian kita tidak merasa kita punya hak yang harus ditunaikan oleh saudara kita. Ya. Jadi nggak ada pernah kita menuntut kamu itu harus menghormatin saya. Ya. Kamu harus nerima pendapat saya. Saya kan pemimpin kamu, ya misalnya. Saya kan ini, ya, saya kan itu. Disebutkan posisi-posisinya. Ya. Tapi yang namanya tawadhu itu ya, walaupun dia menjadi pemimpin, walaupun dia menjadi ini, tapi kalau dia punya sifat tawadhu, akhirnya gimana? Dia nggak akan memaksakan pendapatnya. Ya, dia hanya sekedar apa? Oh, saya punya pendapat. Nah, teman-teman gimana? Ya, bagus nggak pendapat seperti ini? Ya, kalau bagus kita jalankan sama-sama. Kalau enggak ya mungkin ada pendapat yang lebih baik, silahkan. Ya, nah itu namanya dia mau menghargai orang lain. Nah, makanya saling tawadhu. Nah, yang dipimpin juga, yang jadi rakyatnya, ya, yang dipimpin. Kalau dia punya sifat tawadhu, jadi harus dua-duanya punya sifat tawadhu, merendah. Ya. Kalau yang dipimpin punya sifat tawadhu, gimana hasilnya? Hasilnya dia akan taat. Ya, mudah untuk taat, diatur, mudah untuk diatur sama pemimpinnya. Ya. Nah, ini begini, ada usul begini. Oh ya, ya, langsung iya. Ya. Kalau itu memang sudah jelas baiknya, ya bukan maksiat, langsung jalan. Sehingga mungkin nggak kalau misalnya dengan tawadhu ini akan saling mendolimi, berpecah, kan jauh kemungkinannya. Ya, karena pemimpinnya tawadhu, yang dipimpin juga tawadhu, sehingga di tempat itu ya terjadi saling apa? Saling menghargai, bukan saling mendolimi. Beda halnya kalau dua-duanya nggak punya sifat tawadhu, pemimpinnya sombong, rakyatnya juga sombong. Wah, ini sudah ini nggak lama, ya nggak lama akan muncul kelompok baru lagi, ya muncul lagi, ya pemimpin yang satu ini nggak ditaati, nggak dihormati, akhirnya ya ayo kita buat sendiri lagi aja, ya buat kelompok lagi. Nah, ada pemimpin lagi. Kalau sifat sombongnya masih ada, kelompok yang kedua akan menjadi kelompok baru lagi. Nanti ada lagi kelompok ketiga. Terjadilah yang namanya perpecahan. Jadi apa sih kira-kira sebabnya perpecahan itu? Yaitu tadi karena sombong, kesombongan yang ada pada diri kita. Sifat tawadhunya kurang, jauh, ya, kurang, sehingga kita nggak bisa untuk menghargai orang lain, itu nggak bisa. Ya, menghargai orang lain, menghargai pendapat yang berbeda dengan kita, nah itu nggak bisa. Ya, kalau punya ini, insya Allah tidak mau untuk merendahkan orang lain, ya, dan juga tidak merasa dirinya yang paling baik, ya, aman, insya Allah aman, dunia aman, ya, aman. Juga tidak merasa oh sayalah yang paling soleh, sayalah yang paling apa? Paling ngikuti Nabi, ya, yang itu enggak, ya malah sampai bukan enggak ngikut tapi malah itu sesat, ya, yang itu sesat. Nah, sampai saudaranya yang tadinya bareng sama dia akhirnya apa? Dia sesatkan. Kenapa ya? Karena kesombongan dirinya tadi. Dia merasa dialah yang paling, saudaranya lah yang di luar itu. Ya, nah ini namanya bibit-bibit perpecahan. Nah, tinggal kita koreksi. Apa sih kok terjadi perpecahan, kok terjadi ini? Coba dikoreksi. Insya Allah nih sebabnya itu. Ya, biasanya sebabnya itu. Karena ada kesombongan dan kurangnya tawadhu kita. Ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kuncinya
Untuk bisa terus mempertahankan persatuan, persaudaraan, itu adalah kita harus punya sifat tawadhu. Apa tawadhu itu? Kita tidak merasa punya hak yang harus ditunaikan oleh saudara kita. Ya, bahkan sebaliknya, saya yang harus menunaikan hak saudara kita, saudara saya itu. Jadi dia cuma merasa punya kewajiban. Saya wajib menghormati saudara saya, tapi saya nggak wajib dihormati saudara saya. Maksudnya gitu. Ya, saking tawaduknya dia. Walaupun posisinya dia yang lebih tinggi, tapi dia merasa saya yang harus menghormatinya, saya yang harus menerima pendapatnya. Ya, saya harus yang meminta maaf kalau salah. Nah itu, kalau salah saya duluan yang harus minta maaf. Ya, coba kalau lagi berantem, apa perasaan kita? Disuruh minta maaf, paling jawabannya apa? Oh, dia yang salah kok saya yang minta maaf. Iya kan? Dia yang salah kok saya yang minta maaf. Nah, ini namanya belum tawadhu. Ya, kalau sudah merasa saya yang benar, dia yang salah, kok saya yang minta maaf. Nah, orang tawadhu itu gimana? Ya pokoknya persatuan terjalin, mau saya direndahkan mau gimana, itu nggak peduli. Yang penting jadi persatuan. Jadinya akhirnya apa? Mau duluan minta maaf. Ya, duluan minta maaf, nggak masalah. Ya, yang penting persatuan, persaudaraan masih utuh. Ya, masih utuh. Ini masya Allah ya. Jadi Nabi ingatkan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Ya, mukmin bagi mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang kokoh, yang masing-masingnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang itu adalah mereka semuanya berada pada posisi yang inti. Ya, semuanya inti. Jadi nggak ada yang cuma ada nggak adanya kemudian nggak apa-apa gitu ya, nggak wujuduhu ka'adamihi ibaratnya, nggak ada yang kayak gitu. Ya, semuanya berarti, semuanya berarti, nggak ada yang tidak ada artinya. Ya, jadi kita benar-benar menganggap saudara kita itu satu, saudara kita itu keberadaannya sangat berarti bagi kita semuanya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Nah, kalau ini berjalan, insya Allah banyak kemaslahatan yang bisa kita capai. Ya, mau ini gampang, mau itu gampang, iya kan? Mau ngapa-ngapain gampang, karena bisa banyak orang. Ya, berta'awun, mau bangun masjid gampang, mau bangun sekolah gampang, mau ini semuanya mudah karena banyak yang mau bersama. Lah kalau pecah, ini satu ada 3 orang, tiga orang, masing-masing pengen punya masjid, ya gimana? Nah, repot kan? Ya. Nah, itulah gambarannya, ya, atau penjelasan dari hadis yang ke-13. Satu lagi kita ambil hadis ke-14. Kata beliau hadis ke-14, an Abi Musa, dari Abi Musa juga radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'il au talibu hajatin. Nabi itu kalau kedatangan seorang yang meminta-minta, atau ada orang yang meminta ditunaikan hajatnya, ya, ada seorang yang butuh dibantu. Qala, Nabi berkata, isfa'u faltu'jaru, ya, berikanlah syafaat kepada orang ini, maka kalian akan dapat pahala. Berikanlah syafaat kepada orang ini, maka kalian akan dapat pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi masya, dan Allah akan memutuskan atau menyelesaikan perkara melalui rasulnya, melalui lisan rasulnya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
Jadi Allah yang akan menentukan hasilnya. Apa hasilnya? Allah yang akan menentukannya. Kalian tugasnya kalau ada yang minta bantuan, maka bantu. Ya. Kalau tidak bisa, gimana? Paling tidak menjadi syafaat, pemberi syafaat. Maksudnya apa pemberi syafaat itu? Mencarikan bantuan. Ya. Atau menunjukkan orang itu ke tempat yang bisa dia ambil kebutuhannya. Contoh misalnya ada orang mau pinjam uang ke kita misalnya. Pak, pinjam uangnya 10 juta misal. Waduh, saya nggak punya. Ya. Itu jangan sampai di situ saja. Ya, jangan sampai di situ terus sudah. Tapi gimana? Hendaknya kita carikan, bantu carikan. Kalau memang kita nggak punya, kita arahkan dia. Gimana kalau saya bantu ke fulan saja? Ya, setahu saya si fulan punya simpanan dan dia orangnya baik, biasanya mau minjamkan. Nanti saya bantu. Ya, kan enak ya kalau begitu. Jadi dia pulang tidak dengan tangan kosong. Pulang ada hasilnya. Minimal hasilnya dia punya harapan, oh nantilah saya mau ke rumahnya si Anu yang tadi katanya mau minjamkan uang, bisa minjamkan uang. Kan bahagia dia pulang dengan ada hasil. Atau langsung dibantu, ditemani, ayo saya nggak punya duit, kita ke rumahnya si Anu aja. Ya, kita ke rumahnya fulan. Nanti saya ngomong. Ya, langsung dibantu. Bukan cuma sekedar diarahkan, langsung dia yang bantu. Nanti saya yang bilang ke si fulan. Ya, saya yang yakinkan biar dia bisa meminjamkan uang kepada kamu. Enak kan seperti ini, punya teman seperti ini enak. Ya. Jadi walaupun sama-sama nggak punya, tapi mau ada usaha, ya, mengusahakan. Ayo mencarikan. Itu namanya pemberi syafaat. Nah, itu sifatnya Nabi seperti itu. Nabi kalau didatangi, dimintai tolong, itu nggak pernah nolak. Ya, kalau ada beliau kasih. Ya, minta harta beliau kasih, minta makanan kasih, kalau ada dikasih. Ya, minta tenaga dibantu. Ya. Tapi kalau pas lagi nggak ada, gimana? Beliau nggak menolak, tapi beliau berupaya mencarikan bantuan. Nah, beliau jadi pemberi syafaat. Ya, pemberi syafaat itu di dunia. Ya, beliau ngasih syafaat. Artinya dia carikan, ayo siapa yang bisa membantu fulan. Ya, atau ada yang punya hutang misalnya, ayo siapa yang bisa membayarkan hutangnya fulan. Nah, itu biasa beliau seperti itu. Ya, jadi punya semangat untuk membantu, benar-benar membantu. Ya, ada beliau sendiri yang langsung. Kalau memang ada, beliau sendiri yang langsung. Tidak mengharapkan orang lain. Ya, saya dulu ya dalam kebaikan itu. Ya, kalau beliau yang diminta, ya langsung. Wah, ini kesempatan. Saya bantu. Nah, jadi nggak langsung nggak menolak. Kapan memberikan syafaatnya? Kalau memang sudah tidak bisa. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, itu kalau Nabi. Lah kalau kita ya terserah antum. Ya, mau bantu sampai habis dulu, baru ngasih syafaat, itu bagus kayak Nabi. Ya, atau nggak mau bantu tapi ngasih syafaat. Nah, pilih mana? Ya, yang kedua aja lah paling ya. Kalau lagi pas ini duitnya ada tapi kan ada tapinya ya. Tapi pengen dibuat ini buat ini. Ya udah kita cari sama yang lebih banyak lagi simpanannya. Ya, boleh juga seperti itu. Yang penting membantu saudara kita. Ya. Tapi kalau bisa kita yang bisa membantunya, kenapa harus orang lain? Itu juga yang harus diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita bisa, kenapa harus orang lain? Ini dalam masalah ta'awun, ya, membantu kebaikan. Ya, harusnya fastabiqul
khairat. Ya, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kalau dalam kebaikan akhirat, jangan punya prinsip dia saja, jangan. Prinsipnya kalau dalam kebaikan akhirat saya saja atau saya dulu. Ya, saya dulu. Jangan dia, saya. Ya. Gitu. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi Nabi diceritakan di sini datang kepada beliau orang yang meminta. Kemudian beliau mengatakan, berilah kalian syafaat. Ya, berilah kalian syafaat. Ya, maka kalian akan diberi pahala. Ini mungkin kalau ketika beliau memang sudah tidak punya, ya tidak bisa untuk membantu, ya maka beliau memerintahkan hal ini. Ya, jadilah kalian pemberi syafaat. Ya, bantu dia. Nah, ini ada kaitannya sama hadis sebelumnya. Ya, ada kaitannya sama hadis sebelumnya. Yang kalau kita punya sifat seperti ini, ya, insya Allah persaudaraan, ya, persatuan akan tetap terus terjaga. Ya, saudara kita akan merasa tetap terbantu. Ya, tetap terbantu. Walaupun kita nggak bisa kasih apa-apa, ya, tapi hanya bisa membantu, menunjukkan kepada orang yang bisa membantu dia. Ya, itu udah lumayan, sudah sangat-sangat disyukuri. Ya, tetap menjalin persaudaraan. Ya, daripada kita ketika misalnya dimintai uang atau dimintai pinjam uang, terus kita bilang, oh nggak ada. Ya, apa perasaan saudara kita? Mungkin ada suudzonnya kan, wah sebulan ini kayak katanya nggak ada tapi ada ini. Ya, mungkin kan ada suudzonnya. Ya, mungkin dia lagi pelit, ya nggak mau bantu saya. Ya. Tapi kalau dia jadi syafaat, pemberi syafaat, walaupun tidak memberi tapi dia jadi pemberi syafaat, ya sudah menghibur hati saudara kita. Ya, tetap menjaga persaudaraan. Ya, Masya Allah, ini perlu kita amalkan ya. Kalau ada yang butuh kepada kita bantuan, maka hendaknya kita bantu. Ya, guna kita menjaga persaudaraan kita. Tapi mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kita lanjut. Jadi kita simpulkan ya. Ya. Jadi kita di sini bisa kita ambil pelajaran. Ya, yang pertama ada hal yang harus kita prioritaskan. Ya, yaitu persatuan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah, semuanya, jangan berpecah belah. Intinya itu, jangan pecah belah. Nah, gimana caranya? Ya dimaksimalkan, diupayakan. Sesama muslim jangan pecah belah. Gimana caranya? Ya, harus dipikirkan, diupayakan. Ya. Baik. Upayanya gimana? Upayanya perbaiki diri kita dengan sifat tawadhu. Ya, juga ajak saudara kita punya sifat tawadhu. Ya, punya sifat tawadhu. Terus biasakan kita melihat kewajiban-kewajiban yang ada pada kita. Tunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada kita, jangan sampai kita lewatkan. Terus jangan menuntut haknya kita. Ya, jangan menuntut haknya kita, selalu menuntut haknya kita. Ya, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kewajiban kita.
Jangan yang diperhatikan itu haknya kita, jangan dibalik. Ya, yang diperhatikan haknya, kewajibannya tidak. Ya, ini yang diantara sebab untuk menjaga persatuan. Terus dua, bantu, ya, membantu. Kalau tadi kan menunaikan kewajiban, ini memang sudah kewajiban. Nah, lebih dari itu, dari kewajiban itu adalah membantu. Ya, membantu dengan apa yang kita bisa. Kalau selagi bisa membantu, bantu. Sampai betul-betul tidak bisa membantu. Ketika tidak bisa membantu, minimalnya bantuan kita adalah kita arahkan kepada orang yang bisa membantu saudara kita. Nah, ini namanya syafaat. Ya, ini namanya syafaat. Masya Allah ya, dari dua hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, terus juga tambahan lagi, diingatkan lagi, saudara kita itu adalah punya posisi yang terpenting, sangat penting. Jangan pernah menganggap satu saudara kita itu wujuduhu ka'adamihi. Jangan pernah. Ya, jangan pernah kita katakan dia itu adanya sama aja seperti tidak ada, nggak kanggo, nggak fungsi. Jangan. Ya, tetap dia ada fungsinya, bahkan besar fungsinya keberadaan dia, walaupun nggak bisa apa-apa. Ya, walaupun nggak bisa apa-apa, cukup dia duduk bersama kita sudah fungsinya sudah sangat luar biasa. Ya, ini tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Dan terakhir, upayakan islah. Ayo, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih bisa ketemu saudara kita yang merasa punya musuh, ya, punya ini punya itu, ayo diperbaiki sekarang. Ya, mumpung masih punya kesempatan, jangan sampai kita meninggal masih punya musuh, ya, masih punya orang-orang yang kita benci atau yang membenci kita. Taib, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai di sini kajiannya. Apa kurang? Silakan tanya. Tanya. Kan tadi kita disuruh untuk menjaga persatuan. Bagaimana kalau cara kita untuk menahan mungkar? Kalau misalkan ada yang sesuatu yang diluruskan, oh iya, iya. secara langsung itu akan bisa kayak menimbulkan kebencian kepada kita. Iya. Itu bagaimana sikap kita supaya kita itu meminimalisir kebencian mereka? Iya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Dan ini juga, pertanyaan ini ya mempertanyakan sesuatu yang biasanya juga menjadi sebab, ya, menjadi sebab permusuhan, yaitu kurang bisa di dalam memberikan nasihat, ya, kurang tepat di dalam memberikan peringatan, ya. Jadi kalau ada saudara kita salah, itu kan Nabi bilang 3 tahapannya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau nggak mampu, fabilisanihi. Kalau nggak mampu, fabi qalbihi. Artinya setiap orang itu berbeda-beda kondisinya. Jangan kita pukul rata sama semuanya. Ya. Itu baru metode penyampaiannya. Artinya tidak semuanya harus sama langsung diingkari dalam waktu itu juga dengan cara yang sama, tidak, ya. Setiap orang berbeda-beda. Kita lihat ini orangnya sifatnya seperti apa dulu, ya, temperamen atau orangnya suka guyon atau orangnya gimana, ya, kenali dulu saudara kita ini. Kalau orangnya temperamental, ya, ini sih dulu, kalau dia punya kesalahan jangan langsung dulu, santai dulu, ya, cari celahnya dan cari caranya yang baik gimana, ya. Contoh misalnya salah ketika sholat, misalnya dalam sholat salah, kamu itu sholatnya kok begitu, ya, jangan langsung begitu, ya, kamu sholatnya nggak nyunah itu. Wah, kalau pengingkaran seperti ini, nah ini yang suka menimbulkan perpecahan. Gimana caranya? Ya cobalah diajak, ayo
sudah sholat kita makan dulu yuk. Nah, makan. Pernah nggak kita gitu? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita ingkari itu ajak makan dulu. Ya, ajak makan, nah pas makan ngobrol. Nah, tadi saya lihat kamu begitu, apa memang ada ilmu baru atau gimana? Coba mungkin jelaskan kepada saya. Mungkin saya nggak punya ilmunya kan gitu. Jadi sistem tawadhu'nya itu yang harus kita dahulukan, tawadhu'nya kita. Ya, walaupun kita merasa oh dia salah, kita benar, tapi tetap harus punya tawadhu'nya kita. Ya, jangan langsung direndahkan, jangan langsung dihinakan. Ya, sembunyi-sembunyi, ajak bicara sendiri. Nah, kebanyakan ya mungkin ya ada beberapa orang yang keliru dalam menasihati itu karena langsung terus tidak tahu sifat orang itu gimana, ya langsung aja mosok kemungkaran didiamkan. Nah, dengan dalih seperti itu, kemungkaran kok lah didiamkan. Ya, bukan didiamkan, tapi ada caranya. Ya, ada waktunya. Ya, beda ketika saya mengingkari santri dengan mengingkari antum ini. Ya, beda. Kalau santri gampang, ngantuk langsung saya panggil, ayo wudu. Nah, itu nggak masalah, dia nggak marah. Ya, tapi kalau antum ngantuk terus tak suruh, ayo berdiri wudu, udah langsung dongkol itu. Dongkol itu langsung marah itu. Oh, besok nggak berangkat lagi, nggak ngaji wis. Ya. Nek santri, ya anaknya antum ini, udah kalau di pondok mungkin sering saya marahi, ya. Tapi nggak ada masalah, ya karena memang posisinya pas, ya posisinya pendidik pas, ya dan memang dia adalah santri kita, jadi pas pada porsinya seperti itu. Ya kurang lebihnya begitu kuncinya. Tawadhu dan lihat sifatnya, caranya, kesempatannya. Tidak semua kemungkaran itu harus segera diingkari. Kadang butuh ditunda. Ya, kadang butuh ditunda. Ya. Terus juga satu lagi ketika menganjurkan untuk seseorang itu untuk misalnya menghidupkan sunnah. Ya, itu juga sama. Tidak harus langsung segera orang itu harus nurut. Ya. Kamu ini udah ngaji lama kok enggak misalnya enggak jenggotan misalnya, kamu ini gimana, enggak langsung begitu ya, biarkan saja, nanti juga ada waktunya dia mikirkan sendiri, ya ada waktunya semuanya, jadi enggak harus instan semuanya. Tayyib, jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Ya intinya diupayakan jangan sampai terjadi bentrokan, perpecahan. Ya, sering-sering ziarah, ya, sering-sering ziarah ke teman-teman. Ya, jangan nyuruh teman ke sini, ya kita yang ke sana. Nah itu. Jadi kitanya yang aktif, insyaallah kitalah yang terbaik di sisi Allah yang mau mendahului, ya untuk mengislah kita semuanya. Tayyib, ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.